Macam-macam sih. Macam-macam. SMA udah pindah 7 kalian. Wadaw, touring. Ini sekolah apa touring? Menjelajah. Menjelajah. Iya. Oke. Boleh diceritain gimana sih awalnya nih? Kok bisa terjun ke Daftar sendiri lah. Oh, oke. Sakit. You like a lonely man without me, you're not like everyone. That's he's why I choose you. You're the one who can make me happy. Oh, you know you're in love when you come for the sea. Because we are the signally better than Sebelum melanjutkan video ini, sempatkan waktu untuk klik tombol subscribe dulu untuk menantikan video-video terbaru dari channel ini. Yes, halo guys, welcome back to Mojang Speed. Balik lagi di channel YouTube Mojang Speed. Masih bersama Bang Mojang di sini. Apa kabar teman-teman semua? Bang Mojang harap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, dijauhkan dari segala macam virus-virus, terutama yang berbau COVID, dan tentunya gas terus. Nah, tamu Bang Mojang di kali ini adalah seorang joki yang cuek banget, orangnya ngegemesin. Kalau di event itu kalau kita lihat dia senyumnya agak kurang, fokus dan ganas. Ada Emma di sini. Halo guys. Ma, gimana kabar, Ma? Alhamdulillah baik. Saya kayak panggil Mama ya. Udah saya harus cari mama muda ya. Lagi sibuk apa sih sekarang nih, Emma nih? Lagi sibuk nganggur. Nganggur? Nggak ada kerjaan sama sekali. Nggak ada kerja sama sekali? Nggak ada. Masih nganggur karena baru-baru kemarin lulus juga kan. Oh gitu. Masih banyak planning tapi tertunda mati langkah sama virus corona. Iya, virus corona. Terus hari-harinya sekarang di rumah terus berarti ya? Di Nggak ada rumah kerjaan? terus, nggak ada kerjaan. Pacaran gitu ya? Enggak sih. Enggak juga ya? Biasa aja. Oh iya nih, awalnya kemarin kan Bang Mojang sebenarnya minggu ini mau cowok dulu, si Deden Ismuadi. Cuman Deden kemarin dia ada kesibukan dan ya udah kita switch aja ke cewek dulu, biar nggak bosen. Kemarin kan ada Wahyu Hidayat, biar cowok, cewek. Kok kameramen saya emang mau cewek, tapi nggak usah gitu, netizen nanti marah. Awalnya mau April juga, April Cengil. Cuman April dia lagi sibukin diri sama tugas akhirnya katanya. Kan dia lagi dia kan di Poltekkes apa gitu ya. Lagi sibuk-sibuknya. Jadi dia request buat belakangan aja dan minta ya nggak apa-apa Bang, Emma aja duluan. Dan Emma sudah di sini, guys. Kemarin Bang Mojang sudah posting ya di Instagram, di Facebook juga, di Instagram, di Stories dan di timeline. Dan cukup banyak yang antusias buat nanya-nanya ke Emma. Padahal Bang Mojang pikirnya itu nggak akan sebanyak itu. Ya karena jarang update. Iya, jarang update. Terus seperti yang Bang Mojang bilang di awal tadi, di event itu kayak nggak terlalu mau pedulin orang-orang gitu kan. Kayak ya udahlah cuek aja gitu, balap aja gitu kan. Awalnya Bang Mojang mikir, oh ya udah orang nggak terlalu ngeh deh kayaknya nih. Ternyata banyak. Berarti netizen itu suka sama tipe-tipe kayak kamu nih, kayak nggak banyak ngomong gitu kan, kalem, unyu gitu kayaknya sih. Ma, nama aslinya Emma siapa sih? Baik Emma Yulistia. By Emma Yulistia. Yulis malah ya, bukan Sulis ya? Yulistia bukan. Tapi karena pas pertama kali ikut drag emang Emma Sulistia, tapi bawa keberuntungan juga sih. Oh gitu. Jadi nama yang naik di ininya Emma Sulistia gitu ya? Aslinya Yulistia. Yuli Setia. Oh, Yulistia. Orangnya juga setia. Oke. By the way guys, dia datang ke sini sama gandengannya. Jadi Doi. dia bilang setia aja dulu di depan kamera. Kita nggak tahu di belakangnya setia. Jadi Emma Yulistia. Aslinya Yuli tapi diganti Sulistia ya. Oke. Nama panggung lah, biasa ya. Kadang-kadang bukan maksud nama bagus, nama asli tidak bagus ya. Biar easy listening. Kalau bahasa keren easy listening, orang cepet nggak gitu. Kalau mau pakai nama panjang kan ribet juga tuh. Aslinya dari mana sih, Ma? Dari Mantang, dari Mantang. Bara Bali.
Para Bali Bali Mantap. guys. Kemarin Mbak Mojeng ke situ, jenguk pengantin baru. Safir. Iya. Nanti dia ada nanya juga tuh si pengantin baru tuh. By the way, kita juga udah syuting loh sama si Safir. Buat teman-teman yang pengen kepoin pengantin baru itu bisa dicek link di atas ya. Bukan kepoin ininya, kepoin video Q&A bareng Mbak Mojeng. Nah, sekarang umur berapa sih, Emma? Baru 17 tahun. Baru 17 tahun. Aku ngiranya 15 loh. Masa? Iya, unyu-unyu gini. Enggak lah. Wah, Masih 17. 17 tahun ya. Baru 17. Baru 17. Sekarang posisinya Baris baru banget lulus ya. Baru banget lulus jalur corona. Jalur Covid. COVID-19. Sekolahnya di mana sih kemarin? Macam-macam sih. Macam-macam. SMA udah pindah 7 kalian. Wadaw, touring. Ini sekolah apa touring? Menjelajah. Menjelajah. Iya. Nomaden. Jadi sekolahnya nomaden. Pernah kemana aja sih sekolah emang? Pertama pas SMA di SMA Mantang. Mm-mm. SMA 1 Mantang Oke. di Batu Liang, terus kedua pindah ke Kediri, Kediri. Mondok. Mondok Kediri. Waduh, jadi ukti. Cuman bertahan 2 bulan doang. Enggak apa-apa, pasti itu. 2 bulan doang. Heeh. Pindah lagi ke Kopang Kopang. di perempatan. Mm-mm. Pindah lagi ke Kopang lagi ke belakang Arena Buah. Ke Muntung Gamang lagi. Waduh. Akhirnya di Aiberi, jalan menuju Benang Stokel. Benang Ya, Stukel. Benang Stokel. Akhirnya finish di situ. Finish di situ. Alhamdulillah lulus. Nggak pernah kelas 2 langsung kelas 3. Alhamdulillah lulus. Loncat. Ini Ah, iya, ada yang bermain di situ. Alasan utama Emma suka pindah-pindah kenapa sih? Apa sekolah satu dan sekolah lain nggak ada? Nih sekolah A nggak ada cowok cakep pindah gitu, nggak ada cowok pindah gitu. banyak masalah. Banyak masalah. Lu suka bikin keributan apa sih di sekolah-sekolah kok bisa touring gitu sekolahnya? Mostly kenapa gitu? Karena malas belajar, terus jadi sering berantem juga. Ada masalah, banyak masalah lah Wah, pokoknya. barbar berarti barbar. Tapi jadi banyak teman loh, jadi banyak sekolah gitu. Banyak pengalaman juga. Paling pendek itu di sekolah mana? Berapa hari gitu? Di Kopang. Kopang. 1 mingguan. 1 minggu doang. Itu berarti 1 Cuman minggu. bayar 700. Heeh. 700.000, sekolah 1 mingguan, langsung berhenti lagi. Langsung pindah sekolah lagi gitu. Emang ini ya agak-agak barbar. Pernah jadi ukti-ukti mondok juga, apalagi ukti-ukti mondok itu paling nggak cocok banget tuh pasti. Nggak cocok, bukan Ema banget. sudah pasti kalau itu. Berarti sekarang alhamdulillah sudah lulus ya. Alhamdulillah. Dengan bantuan corona juga kayaknya sih. Gak ada ujian kan? Nggak ada. Jadi kamu harus berterima kasih sekaligus ke corona. Ya kita bukan mau senang-senang corona tapi ya ada hikmah juga hikmahnya sih, juga. hikmah juga sih. Ya udahlah ya. Semoga COVID ini cepat berlalu karena banyak hal yang harusnya kita lakuin tertunda nggak bisa gitu ya. Banyak planning-planning yang tertunda jadi mati langkah. Iya. Kamu sekarang nomor start berapa sih? 27. 27. Itu udah dipakai dari kapan? 27 itu. Dari awal ikut balap. Kenapa 27? Karena dikasih saran sama Umi aja. Umi. Oh, ada minta restu. Umi yang mana dulu nih? Umi sendiri. Oh, Umi. Kenapa dibilang ada sesuatu kah dengan 27 atau tanggal lahir kamu mungkin? 07 sih sebenarnya kan, karena kayak nomor keberuntungan gitu dia bilang. Tapi karena aku sama doi anniversary-nya tanggal 27 jadi tidak mungkin gitu. Oh gitu. Oke. Ada memang Ada artinya lah. ada beberapa pembalap itu memang untuk pengambilan nomor itu pasti ada sesuatu di baliknya gitu. Ada cerita di balik pengambilan nomor start gitu ya. Ngasal-ngasal juga. Oh iya, tapi ya udah itu jadi nomor keberuntungan akhirnya ya. Nggak pernah diganti-ganti gitu ya. Nggak pernah diganti-ganti. Oke, karena kita udah ngomongin ada cowok-cowok tadi anniversary, punya pacar nggak sih? Sekarang? Enggak lah. Waduh, punya pacar. Kebetulan juga yang gandeng sini ada pacarnya. Pengawalan ketat, guys. Tapi gini loh, kalau cowok yang datang gitu ke Mojeng Speed gitu, pasti pasukannya banyak. Minimal 3 orang. Nggak tahu kenapa ya, apa takut banget sama kamera ini, apa gimana gitu. Mungkin. Bisa jadi kalau cewek, ya paling banyak 2 orang ya. Kayaknya paling banyak 2 orang. Itu pun pacarnya gitu ya, pengawalannya cuma 1 doang. Oke, terus sudah berapa lama nih pacaran nih sama si... siapa nih namanya? Boleh disebutin nggak namanya? Boleh. Boleh, siapa namanya nih? Tommy Dwitara Yudapati. Namanya panjang banget, udah dihafal ya. Lah. Kalau udah ngapal gini pasti udah lama nih, berapa tahun pacaran nih?
Mau 6 tahun. Mau 6 tahun? 6 tahun. Itu udah kalau udah mau lulus SD dong kalau anak-anak 6 tahun. Kenalnya pas baru mos kelas 1 SMP. Oh gitu, udah Tapi lama banget. pernah break 1 tahunan. Ya kamu berarti masuk SMP itu tahun berapa tuh? Tahun 2015. 2015 sudah baru kenalan. Mulai pacaran 2015 berarti. Baru masuk SMP pas Baru mos. masuk SMP mos. Oke. Beda sekolah, beda ini, tapi ada jalan lah teman. Oh gitu. Sama SD. Macom blang. Berarti udah anjir, saya itu gak kepikir sih bisa lama banget gitu. Tapi ada pernah inilah berarti ya, kayak pernah putus nyambung gitu ya pasti ya. Nggak pernah putus nyambung, tetap ngejalanin gitu. Los gak rewel. Los gitu. Ya karena kalau kita ngomong 6 tahun itu banyak fase-fase yang dilewati. Maksudnya kayak let's say pas alay banget, kelas SMP pasti alay banget gitu kan. Sampai akhirnya sekarang itu pasti lucu sih kalau lihat kenang-kenangannya kayaknya ya. Masih ketemu di pinggir jalan lah Oh gitu. iya. Ketemuan zaman-zaman dulu ya beda sih, zaman anak sekarang kan kayak aduh. Dulu kalau kita ketemuan itu nggak ada kafe-kafe apaan gitu. Nggak ada. Di jalan ini depan masjid, terus depan apa gitu ya. Pinggir jalan juga. Jadi Oke, berarti itu cerita, berarti kalau kita boleh bilang dari cinta monyet sampai cinta non monyet gitu ya. monyet lebih serius lah. Iya, sama ada tahap terus. Kan ini ada planning mau serius nggak sih? Maksudnya kayak ya udah 6 tahun gitu loh. Sekarang udah 17 tahun udah lulus ada lah. juga gitu ya. Planning banyak. Mm-mm. Rencananya sih mau ini. Tunangan Boleh dulu kali ya. boleh ngomong nggak sih? Iya boleh aja. Nanti kalau kita akan sensor ya kata sensor gampang. Rencananya kita mau ini dulu, mau kerja dulu kan. Mau Oke. masuk BLK sih sekarang kan, tapi banyak planning yang tertunda pokoknya sama Oke. ini virus jahat. Oh, oke. Berarti intinya mau serius, mau ada planning bareng gitu ya istilahnya Kerja ya. bareng, masuk BLK dulu, terus kerja bareng di Gili. Kebetulan kakak di Gili kan banyak. Oke. Mami juga di sana. Giliti. Gili Trawangan. Oke. Terus. Habis kerja, pokoknya intinya ada tabungan lah. Oke. Bukan saving lah ya. asal-asal mau nikah gitu, Iyalah, enggak lah. iyalah. Sekarang kan lagi musimnya tuh, musim semawa tuh. Apa nggak ada Karena- tergiur-giur gara-gara musim semawa ini? Enggak sih, enggak ada sama sekali. Mungkin karena ini biayanya lebih sedikit mungkin. Enggak Iya, ada gara-gara- jongkolan, enggak ada. Bener. 5 juta cukup lah. Paket hemat sih, tapi seharusnya hemat. ceweknya harusnya kalau ceweknya pinter nggak mau dong, iya kan? Oh murah banget gitu kan jatuhnya kan? Kalau ceweknya pinter apa? Nggak tahu sih, cewek mungkin kebelet juga sih nggak tahu dia. Di minggu-minggu ini apa bulan-bulannya ada 6 apa 7 gitu yang pembalap aja ya, itu teman saya yang anak-anak balap aja, belum yang nggak balap juga banyak juga. Aduh, ini boros biaya ngunjung-ngunjunginya nih kemana-mana. Tapi ya untuk 1-2 tahun ini belum ada planning gitu ya, masih harus di ini dulu ya gitu ya. Belum. Oke. Nah, kita mau ngomongin tentang dunia balapnya Emma nih. Karena yang menarik itu Emma kayaknya udah lama banget nih kalau Bang Monjeng lihat di event ya, ini first impression gitu ya, waktu Bang Monjeng lihat di luar kecuekannya itu cara Emma bawa motor kayak udah ini orang nih udah lama banget nih. Dari tahun berapa sih Emma tuh mulai ini? Akhir 2016 sih. Akhir kayaknya. 2016. Masih SMP. Masih SMP. Heeh. 2016 berarti sekarang 2020 udah 4 tahun ya. 4 tahunan. Oke. Boleh diceritain nih gimana sih awalnya nih? Kok bisa terjun ke kok terjun ya? Terjerumus ya, pokoknya bahasa terjerumus kali ya. Karena gimana ya? Emang kakak yang cowok, Kak Ben. Jadi emang dia sih jadi pembalap tapi bukan masih balap yang kayak dulu balap jangkrik kayaknya balap kalau menang balik gitulah. Masih belum ada time-timeman gitu. Belum kayak Sering sekarang. diajak nonton. Gitu. Nonton gitu jadinya diajarin terus gitulah. Dari itu berarti itu dari tahun 2000 berapa? 2016 gitu ya berarti. Ikut event resmi 2016. Tapi belajarnya berarti throwback-nya berarti belajar 2015 sampai 2015 gitu udah belajar. 2016 sih. Oh berarti di sana belajar, terus akhirnya belajar. ikut event juga di tahun itu. Ingat gak Gak tuh? pernah kepikiran buat ikut event tapi itulah. Akhirnya Karena emang kakak saya suruh itu jadi coba-coba ikut aja. resmi ya. Dulu berarti ikut event pertama itu di mana tuh dulu? Pertama di ini Gerung. Gerung, Penas. Ya, Penas. Waktu itu bawa motor apa tuh?
2016 tuh kayaknya itu masih zaman-zaman ini kan? Zaman-zaman belum ada tem-teman kan 2016? Udah ada. Udah ada. Pas pertama kali, belum ada kelas wanita, belum Oh, ada. belum. Belum. Nah, pas ketiga kali event saya ikut, di situ udah datang Bella Citra sama temennya. Siapa mungkin namanya enggak tahu. Lupa. Berarti awalnya itu dulu ikut di kelas cowok dong berarti? Kelas cowok. Masih main bracket, belum main kelas. Oke. Dulu bawa motor apa ikut di kelas bracket 10 ke berapa dulu waktu Bracket pertama? 9. Bracket 9. Udah ke bracket 9 aja langsung tuh. Itu bawa motor apa sih? Motor siapa tuh yang dibawa pertama kali itu akhirnya? Matic standar. Itu Matic punyanya standar. si Renal, teman saya dari ini. Dari Lotem. Dia digarap di JRT di Mas Joko. JRT. Baru pertama kali ngikut di sana. Oke, terus suruh nyoba, gimana cerita kok bisa suruh bawa motor itu tuh? Gimana ceritanya? Ada yang ngenalin gitu apa si kakak juga yang ngajak ke situ akhirnya? Emang teman ada di sana dari Kopang kan. Sering main ke Kopang dulu. Terus disuruh tes motor gitu, terus ya akhirnya mau ikut event nggak gini-gini, event resmi gitu, dikasih nggak sama Umi sama maminya gitu kan. Akhirnya ntar dulu tak coba komunikasi sama izin. orang tua dulu izin gitu. Ya akhirnya dia kasih, ya terserah kamu lah gitu. Lah mau dek tunah nyawem silahkan gitu, dia bilang gitu. Akhirnya dicobalah itu ya motor itu ya. Motor apa sorry tadi? Matic Mio. Oke, Mio standar tadi ya. Ya. Nah, jadinya yang ngajak pertama kali itu si kakak ini berarti ya, Kak Ben ya namanya tadi ya. Dia Yang ngajarin. ngajak kakak yang langsung menjerumuskan adanya nih. Oke, berarti tanggapan orang tua pertama banget tuh gimana waktu papa ngizin tadi deh? Sempat kita singgung tadi gimana sih? Cara ngizin gimana tuh? Gini, orang tua saya itu juga gimana ya, orangnya netral gitu. Nggak pernah ngelarang ini itu, yang penting bisa jaga diri itulah. Bertanggung jawab lah gitu ya sama pilihannya gitu ya. Itu biasa aja sih, nggak pernah ngelarang ini itu, cuman harus tetap safety lah. Kalau mau bawa motor harus pakai ini. Yang biasanya sih paling agak strike gitu ngelarangnya Umi. Umi dulu tanggapan gimana waktu Wila mau izin dulu pertama? Apalagi Umi netral banget Oh, orangnya. gitu? Netral banget. Malah nge-support gitu. Nge-support. Intinya yang ini harus Safety tetap gitu ya, lah, safety. gitu. Karena di cerita-cerita sebelumnya itu biasanya yang strike itu yang nggak ngasih itu malah Umi, karena bapak ya jaga-jaga pakai safety. Kalau Umi kadang-kadang lebih banyak yang nggak ngelarang gitu anaknya buat ikut di balap ini gitu. Nah jadinya itu dulu berarti bengkel pertama itu yang di RV itu jatuhnya? Ya yang di itu, yang di Mas Joko di Renal. Berarti itu adalah bengkel pertamanya dari Emma berarti ya? Oke. Nah balik sedikit, Bang Bunyi penasaran jadi kenapa kok jadi milih balap ini, kenapa sih? Kan hobi ini cewek itu biasanya hobinya yang feminim, yang lembut-lembut. Ya ada lah gitu kalau feminim jelas ada. Aku juga ngerias di rumah Oh gitu. pengantin. Oh gitu. Ada salon bibi. Oh ya guys yang mungkin bisa dikontak. Gimana ceritanya kok? Oke, sisi feminimnya ada. Kok tapi tetap memilih ikut juga di hobi balap ini, gimana sih ceritanya? Kenapa kok? Karena ya, udah hobi deh gitu. Karena udah terlanjur ini, udah terlanjur masuk jadinya ya terusin aja. Oke. Gue suka sih gaya terusin gini. Ya, terusin aja. Akhirnya biasanya fun gitu ya di balap berarti ya. Oke. Nah, motivasi dulu awalnya gimana sih kok bisa akhirnya stay tune terus di balap gitu, nggak takut jatuh apa gitu? Apa yang bikin motivasinya tinggi banget nih buat tetap di balap gitu? Ya kamu juga hobi ngerias dan lain-lain tapi balap juga tetap jalan gitu. Emang karena hobi di motor mungkin jadinya emang hobi balap, hobi lah. Maksudnya ke hobi semua jadinya nggak tahu deh. Oke. Intinya hobi lah. Jadi karena senang gitu nggak ada tetap jadi kepengen ikut terus berarti ya. Nambah teman juga sih. Nambah ya pasti kalau itu. Berarti kamu dulu ada idola nggak waktu itu? Idola lady racer atau balap siapa gitu yang semakin memperkuat kamu? Nih karena harus kayak dia nih gitu loh. Nggak ada sih. Nggak ada. Emang bener-bener nggak ada. Berarti ya udah gitu ya. Apalagi yang follow joki yang cewek yang itu nggak pernah. Nggak terlalu ngikutin gitu lah berarti ya. Nggak terlalu ngikutin, emang dari diri sendiri. Oke. Ngomongin pertama kali balap tadi, itu dulu daftar sendiri apa gimana dulu waktu itu? Daftar sendiri lah. Oke. Duitnya dari mana tuh?
sakit. Oke. Gimana ceritanya tuh daftar diri gimana ceritanya? Dapat duit dari mana tuh kan zaman-zaman itu 2016 tadi ya. Kamu kan baru sekolah tadi baru masuk SMP tuh. Gimana dapat duitnya tuh? Zaman itu berapa duit sih ini ya daftarnya waktu itu? 400 tetap sih. 400.000. 400. Dapat duit dari mana? Orang tua lah. Orang Oke. tua separuhnya. Ah. Dari diri aku sendiri separuh juga. Nabung berarti. Nabung lah. Oke. Kan sekolah juga kan dapat uang. Jadi Oke, berarti rela mengurangi jajannya guys demi ikut balap. mau nyobain aja ikut event tuh gimana, kayak gimana perasaannya kayak gimana emang gitu. Jadinya akhirnya terus gimana hasilnya? Pertama banget itu. Ya, Gimana hasilnya waktu itu? mengecewakan. Mengecewakan. Tapi Ya, finish nggak kan? ada Tapi sih. finish kan? Iya sih. Finish. Terus akhirnya kedua, ketiga masih dipakai motor yang sama apa sudah mau mulai pindah? Pindah. Kemana Langsung tuh? pindah ke ini O2 Racing. O2. O2 Racing nggak sih? O2. O2 pindah kedua. Terus bawa motor apa tuh? Waktu di O2 sama Matic. Matic juga. Terus emang podium pertamanya tuh waktu race keberapa? Waktu balap keberapa? Ingat nggak? Kira-kira. Ya. Waktu di mana deh? Waktu di bengkel mana tuh? Pertama dapat podium gitu. Di ini di DW Speed. Oh, DW Speed. Lomba tengah ya? DW Speed. ya? Di Bagutan. Dekat Pagut. rumah lah. Oh, dekat rumah, Pagutan. By the way guys, kemarin Romonya sempat nggak tahu, ternyata ada Pagutan juga di Lotang. Ya ada. Enggak kan? Bagutan atas. Kemarin mikirnya Pagutannya cuma di Mataram. Kemarin ada si Listia tuh kebetulan yang baru nikah itu dari Pagutan katanya. Nah, saya bingung Pagutan di mana? Gitu Pagutan Mataram. Ternyata ada dekat Bali gitu ya. Dekat Barabali, dekat banget. Jadi podium pertamanya diraih sama waktu bareng Dewe. Itu Dewe. ikut kelas apa tuh waktu? Bracket 9. Bracket 9. Berarti dari awal sudah langganan bracket 9 dong. Bracket 9, bracket 10 itulah. Bracket belum bisa main. Ya, Matic 200 kayaknya belum waktu itu mungkin awal-awal. Ingat nggak berarti tahun berapa tuh waktu podium pertama sama Dewe itu? 2017 deh kayaknya. Berarti sudah balap 1 tahun, akhirnya tembus juga. Tembus Oke, itu dapat podium berapa waktu itu? 2. Podium 2? Podium 2. Waduh, lumayan tuh. Gimana rasanya terus? Pas sama Mungil. Oh iya, waktu itu ya, by the way buat teman-teman yang baru dulu pernah Wimungil, Alvan itu pernah balap di sini. Jadi tahun dimana juga Emma juga naik. Wih, iya dong. Ya kan podium pertama dong. Gimana perasaannya waktu itu? Akhirnya tembus juga nih gitu kan? Bahagia, bangga juga ada gitu. Jadinya seneng lah pokoknya. Tenang. Ingat loh dapat duit berapa waktu itu? Dapat duit juara 2, dapat duit 1,5 mungkin, tapi bagi-bagi kan sama tim bengkel gitu. Oke. Dibagi-bagi lah. Tapi ya lebih ke biasanya sih bukan ke masalah uangnya sih gitu tuh. Hobinya. Iya. Jadi masalah podium Uang itu juga harus. iya uang sih, cuman kayak lebih dari itu untuk podium pertama itu kan. Jadi kalau dihitung-hitung nih ikut di bengkel mana aja? Pernah ikut di bengkel mana aja nih kalau boleh diingat-ingat? O2 juga pernah, terus di DW. Paling lama di DW sih. Paling lama di DW. DW terus sama apa sih ya? DMF nggak sering pindah-pindah bengkel juga. Kalau udah nyaman di satu ini langsung. Berarti kalau dihitung tadi yang pertama siapa? JRV, terus ke DW, terus ke O2 pernah, terus apa lagi nih buat 3? Apa 3 itu doang? Di DMF DMF pernah, sama di ini di Barokah. Barokah, Perawah juga pernah. Pas pertama kali bawa motor Barokah di Sumbawa. Oh, Sumbawa. Nanti kita akan bahas tentang Laga Sumbawa, kayaknya ada cerita yang menarik di situ. Ada bocor-bocoran. Mungkin. Oke, Barkah terus udah 5. Ada lagi nggak? Sama ini di BMRT. BMRT. Kayaknya yang paling terakhir di BMT kalau Bang mau dengar-dengar ya. BMRT. Nah, ini kan udah ada 6 tim gitu ya. Yang paling lama itu di tim mana? Di DW semuanya masih komunikasinya masih Baik gitu ya. baik gitu. Nggak ada masalah, Nggak ada gitu masalah ya. apa-apa gitu. Ya biasa kan, kalau sekarang kan nggak mungkin kan buat daftar sendiri kan dapat uang dari mana kan? Iya, Ya dulu ada belum. sponsor gitu suruh bawa motornya gas gitu ya. Ya pas masih di DW belum dikasih ambil sponsor. Harus tetap di DW, nggak boleh kemana-mana Oh, gitu. gitu. Harus tetap di DW. Dan akhirnya si bosnya DMF kayak ngontrak saya gitu. Ayo ke DMF gitu. Udah 2-3 kali lah dia suruh saya ke sana kan. Tapi belum dikasih sama di DW. Oke. Mekaniknya. Oke, ya Paling sering sih dapat podium di DW. DW, tapi cukup hoki ya di DW ya.
sekali main bisa langsung juara 2 sama juara 4 gitu lah. Waduh, jadi pertama kali dua. pertama kali podium di sana juga, terus kayaknya berarti cukup dapat chemistry-nya berarti sama si Dewe nih, sama motornya Dewe, sama orang-orang di Dewe kali ya juga. Berarti paling sering dapat podiumnya kita boleh bilang di Dewe berarti. Di Dewe. Kalau yang kita ngomong yang tadi, Bang Ujeng ulang lagi, yang paling lama di Dewe juga apa di yang lain? Kalau Sama aja hitung-hitung. di Dewe sih yang paling lama. Oke. Ada satu tahunan lebih lah. Oh ya, jadi yang stay cukup lama di Dewe ya. Sekarang masih bawa motornya Dewe? Nggak pernah lagi. Sekarang di mana nih? Yang sekarang? Oh udah sih, kemarin pas event belakangan lagi bawa. Itu pun mendadak. Bawa bracket 10. Oh, bracket 9. Bracket 9 yang bed tapi time-nya 10. 0. Aduh, halah ikut, terusnya bracket 10. Bracket 10. Berarti kalau Bang Monjen lihat kamu ini kayak langganan di bracket 9 kayaknya. Langganan banget. Langganan banget. Oke. Nah, jadi kita boleh bilang chemistry antara Emma dengan Dewi itu cukup kuat lah ya. Nah, kalau kita ngomongin podium, jadi ya rata-rata Emma itu biasanya dapat podium berapa aja sih? Kalau Omar rata-rata ya? 1, 2, 3, 4, 5 udah. Pernah. Udah semua. Tapi paling sering seingat Emma itu berapa? 2, 3, 4. 2, 3, 4 gitu ya? 2, 3, 4 itu. Oke. Berarti kita nyambung nih, pertanyaan lawan terberat menurut Emma sih siapa sih di kelas apa lo nih? Di kelas bracket 9. Yang wanita. Yang di bracket yang di kelas wanita sih. Ya kalau bracket sih emang ya kita untung-untungan ya, tapi untung-untungan hoki itu. Ya tapi pasti ada juga nih yang merasa sialan kalau dia ikut nih kayaknya tepat banget dia jadi siapa tuh orangnya tuh, ada nggak? Rata-rata sih semuanya nakut semua, nakut-nakutin semua. Oke. Kalau di Matic 200 wanita nih, kalau Matic 200 kan pasti nih beda cerita kalau sama bracket. Matic 200 tuh menurut Emma sendiri yang sialan kalau dia ikut nih dikit terus time-nya nih siapa tuh, ada nggak kira-kira? Ya nggak apa, wajar lah ya, wajar ya kalau ada ini persaingan gitu. Rata-rata sih yang tetap podium 1 nih, Nadia Nanda. Berarti menjadi lawan cukup berat untuk sekarang ini. Bunga, terus Bella, cuman 3 sih. Oke. Menurut Emma sendiri yang bikin mereka menjadi lawan terberat apa sih gitu? Apa dari skill balapnya sendiri? Motornya apa ada sih. Motor ya? Motor. Kalau skill balapnya gimana? Apa so-so gitu apa gimana? Kalau skill balapnya? Sama aja sih semuanya kalau ini. Nggak ada yang terlalu ini ya, berarti mencolok ya? Kalah motor sih emang. Lebih ke motor ya. Itu fair buat bos berarti, buat diri seterus motornya biar makin banter gitu ya. Benar. Oke. Kalau kita ngomongin event ini, pernah balap keluar Lombok nggak Emma nih? Pernah. Kemana aja? Pertama kali itu ke Sumbawa. Sumbawa Gimana? besar. Tahun berapa tuh balap ke Sumbawa? Baru kemarin 2019. 19. Baru pertama kali keluar Lombok di Sumbawa ini. Gimana cerita kok ada yang bawa ke situ, siapa nih yang ngajakin gitu? Di DMF. DMF. Terus? Nah terus pas itu bawa Matic 200. Ikut 3 kelas sih. 3 kelas. Terus? Ikut 3 kelas, bracket 8,5 kalau nggak salah. Bracket 8,5 bawa motornya ini YMS Bos Manda. Oke, Bos Manda. Oke, Terus bracket 9-nya pakai motornya DMF. DMF berarti 2 kelas, satu lagi pakai motornya Barokah. Eji. Itu bawa apa? Matic juga. Kelas apa tuh kalau di Barokah? 200. Oke. Gimana hasilnya waktu itu? Cuma dapat 1 kelas di 200 wanita aja. Oke, dapat podium berapa tuh? Podium 3. Podium 3. Lumayan dong duitnya kalau udah hampir keluar Lombok gitu. Lumayan. Bisa dibilang lumayan. Oke. Nah, selain di Sumbawa, ada lagi nggak pernah ke Bali mungkin atau kemana? Ke Jawa Belum mungkin? pernah. Belum pernah. Ada sih, kemarin kan pas event Bali mau ngikut bosnya Bella. Mau join sama Bella bawa NMAX apa? Ya, NMAX itu. Tapi nggak jadi. Okay. Karena mepet banget sama ujian. Oh gitu, masih ingat ujian juga dia ternyata. Jelas lah, masih di Alia. Masih di Alia. Oke. Kirain udah lupa sama sekolahnya karena balap. Masih lah. Oke, jadinya suka dukanya selama balap nih gimana nih? Kita ngomongin duka ya, biar pahitnya dulu nih.
Dari awal kan udah cukup lama, dari 2016 sampai sekarang. Berarti sudah 4 mau 5 tahun gitu, gimana? Kebanyakan dukanya lah. Oke, gitu. Oke, kita urutin nih, yang diinget-inget aja deh, duka-dukanya apa aja nih? Jatuh pas nyeting pernah. Nggak dikasih masuk ini, masuk waiting zone sih. Nggak boleh start lah gitu. Nggak boleh start, Telat. Oke, terus. Telat banget malahan. Tapi karena ini Om Dadang, itu yang kasih dah, tinggal satu lagi gitu kan. Oh gitu. Tapi waktu itu maksudnya udah ganti kelas apa masih sebenarnya? Baru selesai. Oh, baru banget selesai. Langsung belum pasang wearpack, belum siap-siap, intinya belum wearpack belum ada, sepatu belum ada, terus helm belum ada, serba nggak ada lah. Gupuh kalau bahasa sasaknya. Terus akhirnya Om Dadang yang masuk itu. Oke. Om Dadang itu pun pasang wearpacknya di sana. Sambil jalan. Dan akhirnya di sana podium 2. Podium 2. Oke. Terakhir kan udah ada yang podium 1, 2, 3, 4, 5, masa saya langsung podium 2. Waduh, itu kayak gitu kayaknya gitu sih. Udah harap nih, berarti ada yang kegeser, kasihan juga tapi ya. Oh, telat juga gara-gara ini tabrakan di perempatan mana waktu itu ya? Di Selagalas. Tabrakan sama tentara. Waduh, nggak main-main tabrakan. Gimana terus gimana tuh? Tentara. Berarti waktu mau balap kayak di bandara berarti kayaknya tuh. Di bandara. Gimana ceritanya? Kok bisa tabrakan sama tentara lagi lo? Saking mepet waktunya kan. Teman-teman juga nelpon, ayo semuanya udah mulai, udah mau selesai. Cepet gitu ya. Jadinya tabrakan lah. Ini pas masih lampu merah, langsung nerobos gitu. Ada tentara langsung jatuh lah. Waduh. Terus gimana ini? Tapi kalau cewek biasa nggak terlalu beringas mungkin tentaranya. Gimana ceritanya terus? Jadi saya ceritain ke dia, Om saya mau ini, saya mau pergi balap. Oh kamu nih balap liar aja, balap resmi Om, gini. Akhirnya pas ngomong-ngomong sama doi. Terus pas ngomong, Om ini mau balap liar kamu ya? Enggak Om, ini ada event ini. Kok saya nggak tahu gitu, udah bilang kan. Kok saya nggak tahu, ada lah event balap gitu, udah bilang kan. Saya tunjukin ini ya kan, bro apa sih? Ya brosur. Brosur mungkin sama ini pendaftarannya, akuntansi pendaftaran. Akhirnya damai, terus nyerah, hati-hati, nggak usah kayak tadi lagi gitu, udah bilang. Oke. Los jadinya. Oke, terus apa lagi nih? Duka-dukanya, kan masih banyak nih kayaknya duka-duka ini. Masih banyak sih. Jatuh sering saat nyeting atau lagi balap gitu? pas nyeting. Kalau pas pas balapnya nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah. Malah saat nyeting ya? Nyeting di apa namanya, di Sade pernah, terus? di Keru juga pernah. Oke. Jatuh terparah itu di mana, kapan, itu apa yang kena itu? Jatuh pas bawa motornya ini almarhum Mehmet di Kopang. Separah apa itu, gimana ceritanya? Apa ada trouble di mana itu? Sampai ini motornya naik terus goyang, jadinya nggak bisa kendaliin. Ya secara kan kita juga kecil, iyalah, nggak bisa ini. Terus langsung pas itu jatuh langsung nggak sadar lah gitu kan, dibawa. Dibawa. Sampai pingsan tadi? Pingsan. Oh cukup lah. Tapi pakai helm nggak sih waktu itu? Nggak pakai helm. Waduh, itulah bukan memang. contoh yang baik, nggak usah ditiru. Oke. Karena itu emang ini mendadak gitu. Nyetingnya mau dicoba aja sih, mau direyen. Terus akhirnya nggak sadar diri sampai pingsan gitu ya? Terus pas sampai bengkel baru sadar kan. Oh nggak dibawa ke puskesmas? Ya saya nggak mau dibawa ke sana, kalau di sana kan nanti bisa ini ke orang tua. Oh gitu, ya pasti diomelin. Gitulah. Terus waktu itu lecet di mana aja? Banyak. Di sini. Terus ini. Oh ada tato. Ini yang paling parah sih, sampai sampai ke dalam-dalam. Waduh, itulah. Nggak bisa jalan sampai setengah bulanan mungkin. Waduh, cukup parah ya. Itu kapan, tahun berapa sih itu? Nah lupa, mungkin 2018 gitu ya. Terus akhirnya Mama bilang apa, Umi bilang apa waktu itu? Pulang-pulang udah begitu kan pasti langsung ngomel dong. Belum pulang dulu, nginep di bengkel 3 hari. Alasannya nginep? Nggak ada nanya alasan, udah itu. Emang orang tua emang gitu. Oke. Akhirnya ketahuan, itu gimana ceritanya?
pas lewat ke Barabali. Heeh. Pas mau nyeting lagi. Mm-mm. Masih luka-luka mau nyeting lagi. Aduh, wadaw, memang, aduh, gimana ya? Nggak bisa dibala kalau bahasa sakit. Terus gimana? Nggak bisa dikasih tahu, tetap aja mau nyeting. Terus mami kan ada di ini, di kantor desa Barabali kan. Dia lagi di ini mau nyebrang lah. Itu setelah berapa hari jatuh itu mau nyeting lagi tuh? 3 harian. 3 harian? Oh, oke. Terus? Langsung mami langsung gini. Panggil. Langsung dipanggil pas itu. Tapi Kan di sini juga. itu dia, maksudnya. Di sini terus dilihat, akhirnya disuruh pulang, diobatin. Cuman di ini aja, cuman dikasih apa? Nasihat aja. Jangan. Kalau dimarahin tambah ini. Iyalah. Mungkin itulah bagusnya kalau orang tua ngerti, dalam artian tidak ada orang yang mau jatuh gitu ya. Tidak ada orang yang mau jatuh dan siapa sih yang mau jatuh gitu kan. Iya. Akhirnya kalau tadi malah dimarahin malah tambah sakit. Oke. Akhirnya sampai setengah bulanan baru bisa recovery. Oke. Cukup fatal ya. Makanya teman-teman kalau mau setting juga ya pakai jaket yang tebal, helm sih, safety lah. Biar muka ganteng yang jelek juga dia nggak makin jelek gitu kan. Muka cantiknya bisa terlindungi gitu ya. At least pakai helm lah, pakai sepatu gitu ya. Buat keamanan bersama. Terus apa lagi nih? Pengalaman yang cukup diingat gitu duka-dukanya sampai sekarang. Cuman itu aja sih mungkin. Yang paling-paling inilah ya. Mungkin ada yang lain tapi ya. Yang di Sumbawa gimana ceritanya? Kalau ada duka juga kayaknya. Seneng sih kalau di Sumbawa nggak ada ininya. Oke, berarti kita sekarang ngomongin Seneng aja. sukanya nih. Apa aja sukanya selama karir balapnya sampai sekarang nih? Pas dapat podium lah. Oke. Pasti senang, nggak ada yang nggak senang. Terus apa lagi? Dapat duit guys. Dapat Kejam. duit. Oke. Tapi belum sih pas ini pas masih baru-baru ikut balap kan, baru-baru terjun ke dunia balap belum langsung dapat ini Ya belum dapat bagian lah gitu ya kita boleh bilang. Masih inilah, masih uangnya masih standar lah, bagi-bagi ke teman gitu. Seneng bareng-bareng karena yang namanya balap itu satu tim ya. Jadi kita kalau ada podium ya kita bagi-bagi gitu, jangan dimakan sendiri gitu kan, nggak etis aja gitu ya. Nah, terus kalau kita boleh bilang momen yang paling nggak terlupakan nih, entah itu suka atau duka, apa nih momen yang paling sampai sekarang kayak, aduh kalau diingat itu kayak lucu gitu atau gimana gitu. Ada momen yang ya paling berkesan mungkin nih kita boleh bilang. Kalau paling berkesan sih yang ini mungkin pas balap di bandara. Yang kapan? Sering dong di bandara. Yang kapan tuh? Kenapa berkesan gitu? Karena keseringan dapat podium di sana. Oh gitu. Jadi udah pernah nggak naik di bandara? Hoki banget berarti di bandara. Oke. Nah, terus kalau kita boleh bilang tim yang bikin nama seorang Emma itu naik banget itu di tim mana? Kalau boleh kita ngomongnya. Yang sampai sekarang Dewe berarti ya. Yang cukup bikin bersinar gitu ya. Awal dapat podium soalnya. Di sana juga, oke. Walaupun dapat podium juga nggak pernah terlalu update gitu. Kalau orang kan dapat podium, alhamdulillah gitu. Kalau saya cukup bersyukur dalam hati aja. Cukup nanti ada admin-admin yang ngetek gitu ya. Oke. Ya by the way kemarin ya Bang Monja juga mau nyari waktu kita mau bikin postingan, susah juga nyari yang ya dia ngirimin juga foto pakai helm gitu kan. Netizen nggak tahu nanti siapa ya kalau pakai helm kan. Akhirnya ya udah dicampur-campur foto biasa dimasuk-masukin momen balap gitu ya. Oke, terus kalau kita ngomong orang yang paling berjasa atas karirnya Emma sampai sekarang nih siapa sih sebenarnya? Yang semuanya sih. All tim rata-rata semua tim berjasa sih semuanya. Oke, jadi semua tim yang pernah sama Emma cukup berjasa berarti ya. Kalau yang paling ini sih Bos Tempok di DMF. DMF. Yang paling istilahnya yang paling ngebimbing gitu ya sampai sekarang, support gitu. Nah, yang terakhir banget nih mah harapan kedepannya Emma nih di karir balapnya seperti apa nih? Harapan kedepannya nih? Harapan ke depan sih tetap balapan tapi dikurangin aja gitu. Kurangin aja. Lebih memikirkan masa depan. Oke, ini pertanyaan tambahan. Apa kalau udah nikah ini sama si doi mau tetap balap apa gimana? Tetap lah, tapi dikurangin. Dikurangin.
Oke, udah Enggak mulai. setiap event harus ikut gitu. Oke, kalau lagi pengen aja kali ya. Ya. Oke guys, mungkin segitu aja untuk yang sesi 1 ini dan banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab di sini yang cukup nyeleneh yang akan kita jawab nanti di sesi 2 guys. Jadi ya seperti biasa sesi 1 akan tayang duluan buat teman-teman nanti yang nggak kebagian pertanyaan belum kejawab pasti akan dijawab di sesi 2. Thank you Emma buat jawaban yang cukup serius ini. Dan guys, habis ini kita akan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh, yang nguru-nguru di sesi 2. Yang ngaco-ngaco. Ngaco-ngaco yang ya ambiar lah gitu ya. Dan mungkin segitu dulu untuk sesi 1 ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau ngikutin dari awal sampai video ini selesai. Thank you banget. Dan like jika teman-teman suka videonya, tentunya dislike aja kalau nggak suka ya, karena netizen banyak juga nggak suka, bebas aja ya. Bebas. Dan komen kalau ada yang tadi kurang jelas atau ada yang pengen ditanya lebih detail, ditulis aja di kolom komentar di bawah. Dan buat support terus channel YouTube Monyet Speed biar makin berkembang, di subscribe tentunya. Dan kita akan ketemu di sesi 2 mah. Kita akan bertemu lagi guys, dan sampai ketemu di sesi 2. Have a great day guys. Ciao. Dadah.